Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar baik tentunya. Yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik tentunya teman-teman ya. Pada video kali ini, saya ingin mengecek sebuah antena UHF dari Diamond. Ini dia antena Diamond BC200. Antena ini sudah saya pernah preview ya. Jadi buat rekan-rekan yang penasaran seperti apa antenanya, bagaimana kerjanya, silakan dicari di blog-blog saya sebelumnya. Pada video kali ini saya ingin mengecek menggunakan nano VNA. Sebetulnya nih antena nyender di frekuensi berapa ya. Sekali lagi, ini adalah antena UHF ya teman-teman ya, antena jenis base station. Dia memiliki kemampuan menahan RF sekitar 200 watt dan angin sekitar 60 km per jam ya. Buat teman-teman yang hobi akan radio komunikasi yang kerja di frekuensi UHF, nah ini salah satu andalan teman-teman ya. Mengenai harga, silakan rekan-rekan cek saja di toko online. Kira-kira antena Diamond BC200 dia dibanderol berapa. Ini antena lumayan teman-teman ya. Dan ini adalah antena untuk UHF. Baik, sebelum saya cek dengan menggunakan nano VNA ya, saya akan buka dulu bagian dalam secara sekilas ya, biar rekan-rekan nggak penasaran seperti apa bagian dalam dari antena Diamond BC200. Sudah saya bongkar ya. Jadi antena ini bisa dirakit teman-teman jadi beberapa rakitan ya, beberapa potongan dari mulai kumis sampai ke dudukan ke anten ya. Ini dia bagian dalamnya ya, seperti ini. Dan di bagian tabnya ditap menggunakan C teman-teman ya. Ini loading coilnya seperti ini teman-teman. Dia 500 volt, dia masih bisa ya, kuat, dia besar berarti menerima RF-nya. Ini adalah kuningan asli teman-teman, kuningan ya. Ini gabus untuk menahan supaya nggak goclak ya di dalam pipa ini. Dan di tengah-tengah ada semacam loading ya, lilitan di sini. Ini terbuat dari tembaga lilitannya, dan bagian atasnya terbuat dari kuningan lagi ya, seperti ini. Ini adalah bagian dalam dari antena Diamond antena BC200. Nah, ini bagian utamanya ya. Ini tabnya pernah saya pindah-pindah jadi kelihatan ada beberapa itu ya, bekas solder. Waktu saya mencoba mematchingkannya. Dan ini saya balikin lagi ke standar pabriknya. Kira-kira ini antena nyender di frekuensi berapa tentunya. Ini bagian itunya untuk dudukan kumis di drat ini ya. Dan lumayan cukup bagus teman-teman. Baik, langsung saja saya akan rakit kembali antenanya dan akan saya coba menggunakan nano VNA. Ini antena kira-kira matching di frekuensi berapa. Baik teman-teman, sekarang saya sudah pasangkan nano VNA ya ke antena Diamondnya. Langsung saja kita periksa. Ini saya matikan dulu ya biar nggak silau. Saya akan nyalakan nano VNA nya teman-teman. Kita rubah dulu bagian recoilnya. Ini dia, kita set di 2 sini. Baik, inilah kondisi dari antena ya. Kita lihat dia nyender sebelah sini. Ini berapa ini? 378 ya, 378. Terus juga dia agak nyender di bagian sini. Ini frekuensi berapa ini? Ini frekuensi 461 1,1.22, ohmnya 60 ohm ya.
Inilah kondisi dari antenanya teman-teman. Jadi dia memang matching di frekuensi atas. Bawah. Ini orinya teman-teman ya. Default pabriknya ada di 378. Sebetulnya untuk bermain di frekuensi atas, ini silakan rekan-rekan bisa berkreasi ya, dengan cara memotong bagian elemen yang tadi saya tunjukkan, ataupun dengan cara ngedim kabel bisa aja. Cuma untuk settingan pabriknya memang ini antena ada di frekuensi antena UHF rendah ya, matchingnya di 377. Seperti ini kondisinya. Saya iseng aja nih, pengen iseng nih, kalau saya set di VHF bisa nggak ya? Di VHF nggak mau dia ya, malah jadi begini. Karena dia memang bukan settingan di sini kayak broadband gini ya, kayak broadband gini, tapi dia memang bukan untuk UHF, bukan untuk VHF, utuhnya untuk UHF ya. Tuh, simpan aja ya, tetap aja di sini matchingnya teman-teman ya, di 37 kepala 37. SWR-nya 1:1.05, sedangkan untuk umnya 4847 4847. Ya seperti ini kondisi dari antena BC200 dari D antena kerja di frekuensi UHF. Baik, itu saja teman-teman ya. Buat rekan-rekan yang ingin memilikinya silakan cari saja langsung di toko online, banyak tersedia di sana dengan varian harga yang beraneka ragam tentunya. Yang belum subscribe silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Saya Yengki Datawan Delta Bravo Julu mengaturkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.